Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Maaf ini materinya saya baru sempat share ya. Tapi kemarin teman-teman presentasi itu cukup sudah cukup detail. Nah ini saya menambahkan em, materi tambahan mengenai destil dan dadaism. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah destil. Destil ini dalam bahasa Belanda yang berarti the style. Nah, itu di tahun 1917 sampai 1931. Seperti ini ya kalau bisa dilihat dari Belanda. Kemudian cirinya adalah dia menggunakan garis-garis ya geometri, lalu warna primer, bentuk dan fungsi itu yang utama. Lalu neoplastisisme itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Lalu lebih ke unsur apa ya, spiritual. Lalu yang terakhir adalah return to order. Ini maksudnya kembali ke beraturan gitu. Untuk artisnya ini ada cukup banyak ya, ada yang paling vokal ini adalah Piet Mondrian dan Theo van Doesburg. Itu yang paling vokal. Lain-lainnya ini mengikuti. Oke, The Steel ini desainnya itu berdasarkan bentuk geometri tadi ya, terutama garis lurus, horizontal, vertikal, kotak, persegi panjang. Nah, itu jadi bentuknya rigid gitu dan warnanya selalu primer, putih, biru, kuning, hitam dan putih. Eh, tadi saya udah bilang putih ya, putih, biru, kuning, merah dan hitam. Nah, itu serta keseimbangan asimetris. Jadi desainnya hanya seputar itu. Distil ini hadir karena reaksi pasca Perang Dunia I. Jadi awal mulanya adalah seperti gerakan protes gitu ya. Maksudnya setelah pasca Perang Dunia I itu chaos, lalu ini mereka membuat semacam gerakan untuk kembali ke keteraturan gitu dan tujuannya adalah perdamaian dunia. Seperti itu. Nah, ini tokoh yang pertama yang tadi yang saya bilang itu Piet Mondrian di tahun 1917 bersama Theo van Doesburg mendirikan The Steel di Leiden, Belanda. Tapi ini mereka posisinya tidak saling bertemu, jadi jarak jauh gitu. Nah, awalnya nama The Steel ini adalah nama majalah gitu. Jadi bukan bukan gerakan The Steel gitu, bukan. Sebenarnya itu adalah nama nama sebuah majalah, tapi yang kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan. Majalah ini fungsinya adalah kayak seperti menuangkan ide seniman tentang seni dan abstraksi, terutama untuk style The Steel itu. Nah, tahun 1923 Piet Mondrian ini mundur dari The Steel karena dia tidak setuju dengan adopsi elemen diagonal Van Doesburg dalam karyanya. Jadi Van Doesburg ini um, memberikan ide untuk ada garis diagonal gitu. Nah, sedangkan Piet Mondrian itu aliran ekstrim gitu ya. Jadi dia hanya garis-garis gitu. Kemudian ini, nah tadi neoplastisisme itu, jadi karena mereka berpecah gitu ya, pecah menjadi dua, modern ini akhirnya gerakannya itu dia mengistilahkan adalah neoplastisisme gitu. Nah, neoplastisisme ini adalah seni ideal di mana elemen dasar lukis digunakan dalam keadaan paling murni dan paling mendasar. Jadi hanya warna primer, kotak, persegi panjang, garis lurus, horizontal, vertikal yang digunakan gitu ya. Hanya itu saja. Ya, ini contohnya karyanya.
Yang sebelah kiri itu 1930 ya, tahun 1930. Jadi kurang lebih karyanya setipe, tipe-tipe seperti ini, cuman komposisinya saja yang berpindah, tapi warnanya hanya warna ini, gitu. Jadi judulnya adalah Composition Number Two, mewakili puncak dan kemurnian dan ketenangan Mondrian dalam karya seninya, gitu. Jadi hanya sekitar itu eh, desain-desainnya gitu ya. Kemudian yang tahun 1942 sampai 1943 ini, jadi ini lukisan terakhir sebelum Mondrian meninggal, dan ini sebenarnya lukisannya adalah hmm, ada kekakuannya itu, ekstrimnya itu mulai mulai luntur gitu ya. Jadi dia lebih, walaupun masih kotak-kotak dan warnanya masih sama, tapi dia lebih dinamis gitu ya. Kalau bisa lihat di sini perbedaannya cukup signifikan antara eh, saat pertama kali dan saat terakhir dia eh, sebelum meninggal itu gitu. Oke, yang kedua ini tokohnya adalah Theo van Doesburg. Nah, jadi pada saat eh, pecah antara Mondrian dan Doesburg ini, si Mondrian tadi mengganti nama pendekatan estetikanya itu neoplastisme, tadi yang saya jelaskan. Nah, yang Van Doesburg ini mengganti eh, nama pendekatan estetikanya itu dengan elementarisme. Pada saat Mondrian undur diri, jadi Van Doesburg ini menambahkan lebih banyak variasi gitu ya, lebih banyak seperti tadi diagonal, terus memodifikasi lebih banyak lagi gitu. Jadi mereka ini berseberangan gitu sebenarnya. Nah, fun fact, jadi selain mendirikan The Steel, Van Doesburg ini juga sering dikaitkan dengan dada. Dada nanti yang kita akan jelaskan ya, dadaisme itu. Jadi dadaisme itu reputasinya itu orang yang sinis, sarkastik, dan anti kemapanan gitu. Jadi bertolak belakang antara eh The Steel dan dadaisme gitu. Tapi dia juga tergabung dalam dadaisme gitu. Mungkin itu faktornya yang mempengaruhi karya-karyanya. Nah, ini contoh karyanya Van Doesburg. Jadi ini dia membuat studi komposisi ya. Jadi dalam rangka memberikan informasi ke orang-orang tentang prinsip the steel. Jadi dia mengabstraksi sapi yang sedang merumput. Yang nomor satu ini dibuat real ya, gambar real jadi sketsa, studi figuratifnya lalu bertahap diubah menjadi gambar kotak-kotak. Lalu di nomor 4 ini sudah diwarna, tapi sudah terlihat ya kotak-kotaknya, tapi masih menyerupai sapi. Dan di nomor 5 ini benar-benar berubah, maksudnya pecah menjadi stylenya The Steel. Kemudian ini karya selanjutnya, yang ini sebelah kiri Dance Dance One. Nah, ini tuh kaca patri gitu ya. Dia tuh sebenarnya seniman dan arsitek gitu. Jadi karyanya tidak jauh dari lukisan, bangunan seperti itu, interior. Nah, dia ini membuat kaca kaca patri gitu ya dengan warna dan style dari The Steel. Cuman dia di sini, nah ini dia menambahkan ada diagonal, ada setengah lingkaran gitu. Jadi tidak hanya garis horizontal dan vertikal. Sama di gambar kedua ini juga sama apa ya? Sama perubahannya terlihat bahwa garis diagonal, kemudian juga dia menambahkan hmm, warna abu-abu. Nah, padahal harusnya tidak ada gitu. Jadi dia memberikan modifikasi cukup banyak pada desain The Steel itu loh. Style dari The Steel. Karya selanjutnya masih di Van Doesburg. Ini dia yang gambar atas ini lukisan. Jadi kayak
sketsa gitu ya, tapi dia mewarnai dan segala macam. Dan ini yang di bawah adalah gambar realnya, bangunan realnya gitu. Jadi bisa dilihat ini dia juga banyak garis diagonal, warna abu-abu. Jadi sebagian besar masih ada nafas destil, cuman dia memodifnya dengan penambahan diagonal dan warna abu-abu itu. Oke, masih di destil. Ini dari arsitek Gerrit Rietveld ya, kursinya ini yang paling ikonik, jadi kursi red and blue chair. Kemudian ini bangunan di Belanda, rumah arsitektur di Belanda yang mengadopsi gaya de Stijl. Dalamnya seperti ini, sebelah kanan. Jadi bisa dilihat rata-rata memang garis horizontal, vertikal, cuman ada pengembangan dari warna abu-abu itu tadi. Oke, yang ini mulai, ini maksudnya adalah di dunia modern gitu ya. Jadi memang memang sudah lewat masa destil, tapi masih terus mengilhami karya desain-desain gitu ya. Baik itu desain poster, fashion, kemudian interior gitu. Walaupun sudah berkembang jauh lebih lebih dinamis, tapi unsur utamanya itu masih ada gitu. Ini yang sebelah kiri adalah contoh poster, poster galeri ya, pameran. Kemudian yang tengah ini di dunia fashion, dia menggunakan unsur warna-warna, warna khas dari The Steel. Kemudian ini interior gini ya, walaupun dia hanya menggunakan warnanya tidak dominan, tapi bisa terlihat bahwa ini inspirasinya dari The Steel. Oke, ini fun fact-nya. Jadi kemarin itu waktu presentasi kelompok berapa ya? Yang pertama presentasi itu kan bahas steel. Nah, eh menceritakan bahwa di bagian apa ya? The steel itu terdiri dari Bauhaus dan international style. Padahal sebenarnya bukan seperti itu gitu ya. Jadi ini coba saya luruskan. The Steel itu dipengaruhi oleh Kubisme dan neo neopositisme, tuh, neopositivisme ya. Jadi dua style ini tuh mempengaruhi The Steel. Nah, sedangkan The Steel itu mempengaruhi Bauhaus dan International Style. Bauhaus itu dia menggunakan malah dibilang memang sebenarnya mirip hampir sama gitu gayanya. Sedangkan kalau international style dia lebih condong ke geometrinya gitu, garis-garis horizontal vertikalnya itu yang diadopsi, yang dipengaruhi oleh The Steel. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, yang kedua kita lanjut ke Dadaism. Dadaism ini atau Dadaisme waktunya adalah 1916 sampai 1924. Lokasinya yang pertama itu ada di Switzerland ini, kemudian berkembang ke Paris dan New York. Keywordnya dia apa ya? Karyanya itu nonsense gitu, jadi omong kosong, ketidakberaturan, anti seni, terus keberuntungan seperti itu, terus ready-made ini adalah seperti barang-barang siap pakai gitu yang diolah lagi. Nah, kemudian artisnya bisa dilihat di sini ada banyak, cuman yang sebenarnya semuanya sama-sama vokal, tapi di awal itu memang Marcel Duchamp ini yang pertama, kemudian disusul lainnya. Oke, karakteristiknya itu humoris,
lalu menuju ke absurdan ya, jadi tidak ketidakjelasan, lalu itu menyindir, jadi menyindir kepada otoritas saat itu gitu, jadi menyindir kepada orang-orang yang eksklusif, sederhananya seperti itu. Nah, dadaisme ini istilahnya tuh dari bahasa sehari-hari dalam bahasa Prancis, yaitu hobi berkuda, yang art, yang artinya sebenarnya itu omong kosong gitu ya, atau tidak jelas gitu. Jadi ketidakjelasan itu, dada itu tuh seperti itu. Ada yang mengartikan juga sebagai kuda-kudaan kayu dalam bahasa Prancis, atau makna lain dalam bahasa Rusia itu ya ya. Nah, lebih lanjut, dadaisme ini adalah gerakan anti kemapanan dalam dunia seni yang lahir di daerah netral di Zurich, Swiss saat Perang Dunia I. Nah, gerakan ini mencoba melawan nilai keindahan dari seni tradisional yang identik dengan kelompok berjuis yang dianggap sebagai kelompok yang paling bertanggung jawab atas terjadinya Perang Dunia. Jadi, mereka ini semacam gerakan protes gitu ya. Jadi mereka mereka membuat karya seni yang bertolak belakang gitu dari nilai keindahan seperti itu. Ini jadi saya ada mengutip dari Hans Richter, dada itu bukan seni, tapi sebuah anti seni yang melawan dan anti kekerasan dan peperangan. Itu dari istilah dadaisme. Lalu saya lanjut. Nah, ini ciri-ciri dadaisme itu ada imajinatif, ya, omong kosong, ketidakjelasan, tidak masuk akal, lalu mengandung imajinasi yang cenderung tidak indah atau kotor dan provokatif, kemudian kebebasan artistik gitu, jadi sangat bebas, ya, seniman dibebaskan gitu. Lalu sebuah reaksi emosional. Karena pada dasarnya dadaisme adalah reaksi seniman terhadap perang. Gitu. Jadi sisi emosionalnya itu sangat kuat. Lalu irasionalisme, hasil spontanitas seniman, lalu menyampaikan seruan anti perang melalui komedi yang satir. Satir itu seperti menyindir atau mengolok-olok gitu. Dan biasanya mereka menggunakan objek-objek ready-made gitu. Jadi ready-made itu adalah barang yang siap pakai gitu. Maksudnya barang sehari-hari yang dipakai dalam uh, dalam rumah atau lain sebagainya. Nanti saya ada contohnya. Nah, ini contoh karyanya. Ini yang tadi saya maksud uh, ready-made. Jadi ini kan urinoir ya. Jadi ini karyanya Marcel Duchamp, Fontaine judulnya. Nah, ini dia uh, urinoir diambil sebagai sebuah karya. Dia modif gitu, kemudian dibuat sebagai karya. Gitu. Ini sebenarnya dia menyindir gitu ya, menyindir pendirian seni, uh, menyindir tapi sambil mengajak pengunjung saat itu untuk memahami dan menghargai seni itu seperti apa, seperti itu. Kemudian ada bicycle wheel, ini juga kursi dan potongan roda yang ditaruh di atas, sama itu konsepnya adalah ready made. Lalu ada Hannah Hawk, ini judulnya The Dandy. Nah, Hannah Hawk ini adalah seniman wanita karena saat itu cukup jarang wanita itu bisa berkesenian, jadi cukup langka gitu ya. Jadi dia mengangkat tekniknya adalah kolase. Ya, kalau bisa dilihat ini kolase tempel-tempel, tapi temanya satu, kayak kesetaraan gender gitu ya. Wanita, objeknya adalah wanita, kemudian ada pria gitu. Jadi
tidak jauh dari itu konsepnya. Lalu karya-karya yang lain ada Mechanical Head, kemudian ini karyanya Jane Arp, lalu ini ada Man Ray. Ini juga ready-made ya, eh, apa ini setrika, lalu dipasang paku seperti ini. Ini karyanya Man Ray. Oke, sekian materi saya tentang Destil dan Dadaisme. Semoga itu bisa melengkapi pemahaman teman-teman kemarin waktu presentasi ya, teman yang kelompok yang sudah presentasi kemarin sudah cukup jelas juga. Semoga tambahan materi saya ini bisa membantu mempermudah pemahamannya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.